kesempatan pagi hari ini mengenai menjaga kawanan domba. Ya, menjaga kawanan. Saudara kasih dalam Tuhan, Gereja Pantekosta di Indonesia GPDI ya menyebut kami ya bukan sebagai ketua umat, tetapi sebagai seorang gembala. Dan sesuai dengan firman Tuhan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ya, dia bilang, apakah engkau betul-betul mengasihi aku? Petrus bilang, ya, aku mengasihi kamu. Ya, tetapi Tuhan tidak hanya butuh kata-kata mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bilang, coba buktikan. Apa? Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Amin. Haleluya. Nah, saya ingin berbicara tentang bagaimana seorang gembala menjaga kawanan domba. Ya, seorang gembala memiliki tanggung jawab yang besar kepada tuannya. Ya, kami ini hanya alat, hanya hamba, ya, yang menjaga kawanan dombanya Allah, bukan domba kami, bukan dombanya Pak Pendeta Stan Angko, bukan, tetapi dombanya Tuhan. Amin. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi gembala atas kawanan domba Tuhan. Amin. Dan itu tanggung jawab yang saya kira tanggung jawab yang besar. Makanya sebagai seorang gembala harus benar-benar menjaga kawanan domba itu. Haleluya. Supaya sedapat mungkin setiap domba yang dipercayakan kepada seorang gembala itu masuk dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saya coba akan berbicara mengenai hal-hal itu yang di dalamnya juga bagaimana kita menjaga kawanan domba ini dalam hal kemurnian, kekudusan dan kebenaran. Ya, saudara. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Baik, kita akan membuka Alkitab kita, ya, di dalam di dalam surat Paulus kepada jemaat, kepada Timotius, ya. Timotius ini merupakan gembala jemaat yang ada di Efesus yang dipercayakan oleh Paulus sendiri. Ya, Timotius itu adalah anak rohani daripada Paulus, dan dia mengangkat Timotius, mengutus Timotius untuk mengembalakan jemaat, satu jemaat yang itu jemaat yang ada di Efesus. Nah, ada begitu banyak petua, ada begitu banyak wise, ada begitu banyak hikmat, ada begitu banyak nasihat yang diberikan, ya, sebagai seorang yang menjadi bapak rohani daripada Timotius, memberikan nasihat kepada Timotius sebagai gembala bagaimana untuk menjaga kawanan domba itu. Karena saudara, pada zaman itu, ya, Timotius, ya, di jemaat Efesus itu banyak bidat-bidat, banyak penyerangan mengenai doktrinal. Ya, ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu di sana. Ya, oleh sebab itu perlu dinasihatkan kepada Timotius untuk apa? Untuk menjaga kawanan domba Allah. Puji Tuhan. Baik, kita akan membuka di Timotius, saudara.
Di dalam 1 Timotius Satu Timotius 4 ayat 16. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Ya. Kalau sudah dapat kita berdiri semua. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi saudara dan saudara akan memperhatikannya di dalam Alkitab saudara masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan, silakan itu. Ya. Jadi Paulus menasehatkan ya kepada Timotius sebagai anak rohaninya dan juga sebagai seorang penatua ya atau gembala yang ada di jemaat Efesus. Paulus menganggap perlu untuk menasihatkan Timotius yang adalah gembala di Efesus itu supaya berawas-awas ya mengenai apa? Mengenai diri sendiri. Ada dua hal yang perlu saudara menjadi perhatian oleh Timotius ya. Kalau kita membaca versi firman Allah yang hidup, ayat tadi berbunyi begini. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Tetaplah mengabdi kepada kebenaran, maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Katakan amin. Ya. Di sini lebih jelas, saudara. Di sana dikatakan berhati-hatilah, waspada. Ya. Waspada mengenai apa? Yang pertama mengenai kelakuan kita. Amin. Ya. Dan ini saya percaya ini bukan cuma ditujukan kepada Timotius yang adalah seorang pemimpin, seorang gembala, tetapi kepada setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen harus apa? Berhati-hati dalam tindakannya. Amin. Saudara, ya. Kalau saya tidak takut Tuhan, saya sudah itu yang tadi. Saya hampir jatuh. Ya. Mungkin kalau saya jatuh ya apa-apa, tapi saya mungkin ini sama ini kali. Baru dia patah kaki ke apa kah? Ya. Saudara-saudara, ya. Kalau saya ya, ketemu dengan saya yang dulu belum diubahkan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, ya, mungkin juga itu adalah ujian karena saya mengkhotbahkan ini. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang saudara, ya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen tidak menjaga yang namanya kelakuan. Betul apa benar? Ya, kadang-kadang kelakuan kita lebih jahat daripada orang yang di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang
saudara? Menjadi saksi bukan cuma sekedar kita memberitakan, menginformasikan, yang menyampaikan kabar kesukaan, tetapi kesaksian yang nyata lewat kelakuan kita setiap hari mencerminkan kita benar kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya Paulus bilang, awasilah dirimu sendiri. Jangan terlalu sibuk mengawasi orang lain, diri sendiri kita gak awasi. Nah itu bahaya. Ya, kebanyakan kan orang cuma kepo sama masalah orang lain, betul? Kau tahu tidak? Itu ibu di sebelah, aduh, dia itu begini. Ya kan? Kita mengawasi apa? Urusan orang lain. Kita mengawasi masalah orang lain. Kita mengawasi kehidupan orang lain tanpa kita sadari yang perlu kita awasi sebenarnya diri kita. Hidup kita sendiri yang perlu kita awasi lebih dulu sebelum kita mengawasi orang lain. Amin, saudara. Makanya dalam Alkitab bilang apa? Ya, lebih mudah apa? Orang kita melihat apa? Selumbar yang ada di mata saudara kita, sedangkan balok di mata kita nggak lihat. Lebih mudah kita melihat kesalahan kelakuan orang lain dan kita menjustifikasi, menghakimi dia, daripada kita melihat diri kita sendiri dan mengintrospeksi kehidupan kita. Apa kelakuan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan fungsi gereja Tuhan, ya, atau belum? Amin, saudara. Kadang-kala kalau kita mau lihat, aduh, gereja Tuhan hilang kuasanya. Kenapa? Karena gereja Tuhan hilang pengaruhnya. Ya, orang Kristen, ya, kelakuannya bahkan lebih jahat daripada apa? Daripada orang kafir, orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Wah, itu bahaya. Amin. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah kelakuanmu, berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berpikir, amin. Bahkan berhati-hatilah dalam berucap. Jangan sampai kelakuan kita, pikiran kita, perkataan kita itu tidak mencerminkan kita anak kerajaan Allah, anak Tuhan. Amin. Sehingga orang lain bilang, aduh, apa itu sama itu ke gereja terus, tapi suka maki-maki orang. Itu contoh. Apa itu sana? Ya, katanya orang Kristen, tapi kelakuannya begitu. Sehingga apa? Banyak kali, ya, lewat kelakuan kita, lewat tingkah langkah kita, lewat perkataan kita, Tuhan dipermalukan, bukan dimuliakan. Ya. Oh, alangkah indahnya, alangkah senangnya Tuhan kita Bapa di surga kalau melihat anak-anak Tuhan, haleluya, dalam bertingkah langkah, dalam bertingkah laku, dalam perkataan, haleluya, itu selalu mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita harus berawas-awas, berhati-hati sebelum kita melakukan. Kita introspeksi dulu, kita saring dulu dengan apa? Firman Tuhan. Boleh tidak? Saya mau melakukan ini, boleh tidak? Sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman, sesuai dengan iman kita, tidak? Ya, jangan sembarang melakukan, sehingga banyak kali kelakuan kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Yang mungkin dia sudah mau dekat, Tuhan menjamah dia. Tuhan sudah dekat,
Kristen dia tidak jadi masuk. Kenapa? Aduh, percuma. Saya masuk di komunitas Kristen, ternyata orang-orangnya kelakuannya begini semua. Sehingga kita tidak menjadi berkat. Haleluya. Jemaat Harvest yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya mau sampaikan kepada saudara, ya, awasilah dirimu, ya, berhati-hatilah dalam berkelakuan, dalam berpikir, dalam berkata, ya, apalagi kata-kata ini, waduh, kata-kata ini bisa membunuh, saudara, membunuh karakter, melemahkan orang lain, ya. Kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia, ya, haleluya. Awasilah yang kau lakukan dan pikirkan, tetaplah mengabdi kepada kebenaran, haleluya. Ayat ini berkata begini, awasilah dirimu sendiri. Dan yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan? Ajaran kita, ajaranmu. Ajaran itu bicara tentang doktrin, pengajaran dalam gereja harus diawasi. Kenapa? Karena ada begitu banyak di luar sana, ada bidah-bidah, ada ajaran-ajaran palsu, ada guru-guru palsu yang menamakan dirinya Kristen, tetapi pengajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah kekristenan. Sehingga banyak orang yang terseret dan banyak orang yang sudah melenceng daripada iman Kristen. Haleluya. Makanya perlu, ya, ada pengajaran yang murni, ada pengajaran firman yang murni, yang original, yang berasal daripada Tuhan, bukan dogmatika, bukan hasil buah pemikiran seseorang, bukan, tetapi berdasarkan pewahyuan daripada Allah Roh Kudus. Amin, saudara. Pengajaran yang murni itu harus kita jaga. Puji Tuhan, Gereja Pantekosta di Indonesia, ya, GPDI, sudah 100 tahun menjaga kemurnian pengajaran, menjaga kemurnian, ya, doktrinal, sehingga ada begitu banyak ajaran-ajaran yang coba, ya, menghancurkan doktrin ini. Tetapi yang saya percaya adalah kalau pengajaran itu murni dari Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kebenaran yang sejati. Amin, saudara. Haleluya. Awasilah ajaranmu. Pengajaran firman itu harus kita perhatikan baik. Jangan sampai, saudara, kadang-kala dan banyak kali iblis itu apa? Memakai ayat-ayat Alkitab. Jangan salah, Bapak Ibu. Ya. Iblis juga pakai ayat-ayat apa? Alkitab untuk supaya dia menipu kita, ya. Dia menipu kita, ya. Apalagi pengetahuan kita tentang Alkitab itu tidak dalam atau dangkal, maka iblis gampang saja memanipulasi ayat dan menipu kita, dan kita menganggap itu sebuah kebenaran, padahal tidak demikian. Ya. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya, iblis pakai firman, ya, dia bilang ada tertulis, ya, ada tertulis, berarti kan itu firman, dia pakai ayat. Tapi pengertiannya nggak begitu. Dia coba memanipulasi, dia menipu. Ya, makanya saya mengajak jemaat Tuhan itu pengetahuan akan firman itu harus dalam. Bagaimana dalam? Baca firman tiap hari. Yang kedua, rajin ibadah supaya di mana firman dibentangkan, pengetahuan akan firman kita semakin menambah. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak berpengetahuan yang dalam, sehingga banyak terombang-ambingkan, banyak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang
palsu, yang kelihatannya benar, tetapi padahal tidak demikian. Haleluya. Karena kita bilang apa? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya, haleluya. Kadang-kadang orang tersesat bukan karena dia mau tersesat, tetapi karena dangkalnya pengetahuan akan firman, sehingga begitu pengajaran yang palsu itu datang, dia tidak ada filter, dia terima telan mentah-mentah, akhirnya dia tersesat. Haleluya. Belajar firman, pengajaran firman harus murni, dan itu harus dijaga. Makanya tugas kami sebagai gembala itu menjaga supaya umat-umat Tuhan itu tetap ada dalam pengajaran yang murni dari firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan percaya ajaran-ajaran yang lain. Jangan percaya tahyul-tahyul, isakan jempol dan sebagainya. Ya, percaya saja firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Dia akan menuntun jalan. Ya, Pemasmur bilang firman adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Ya, kehidupan kita dalam dunia ini diibaratkan dengan kita sementara berjalan di sebuah tempat yang gelap gulita, yang kita tidak tahu di depan kita apa. Coba saudara berjalan di gelap, tidak ada senter, tidak ada penerangan. Ya, jangankan batu besar, batu kecil bisa jatuhkan kita, betul? Ya. Tetapi kalau kita, walaupun di dalam tengah-tengah kegelapan, tapi kalau kita menggunakan penerang, kita akan lihat jelas mana batu-batu yang akan menjatuhkan kita, dan kita akan mudahnya melewati dan berjalan. Ya, sama dengan kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu gelap. Apa terang kita dalam dunia ini? Firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita, pelita bagi kaki kita. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang akan menunjukkan kita jalan yang benar. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan menuntun kita ke jalan-jalan yang dimana kita akan selamat sampai tujuan. Amin. Kita nggak akan terjatuh. Kalau kita berjalan tanpa penerang, maka mudah sekali kita akan jatuh, mudah sekali kita akan celaka. Tetapi saudara, kalau firman yang menerangi hidup saudara, ya, dan dia akan memancarkan terang itu, sehingga kita berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, melangkah dengan pasti. Kenapa? Karena ada firman, ada terang firman yang menuntun kita, dan kita tidak akan salah jalan. Amin. Haleluya. Betapa pentingnya, ya, kita harus membutuhkan firman hari-hari ini. Bahkan juga firman bukan cuma jadi terang kita, tetapi Alkitab bilang iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan juga akan menimbulkan iman. Amin. Firman Tuhan juga akan menaikkan level iman kita. Sehingga kita bilang apa? Tuhan akan menuntun kita dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya yang perlu kita hati-hati kelakuan kita. Aduh, jangan sampai kelakuan kita masih lebih bagus kelakuan orang yang tidak kenal Tuhan daripada orang Kristen. Sama beritahu, ya, Alkitab bilang orang seperti itu dijauhkan, dibuang atau diusir dari jemaat untuk menjaga kemurnian. Mari kita buka, ya. Saya baca ini supaya saudara lihat, ya, bahwa ini bukan karangan, ya. Haleluya. Ini benar, saudara.
Haleluya. Satu Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan ayat 9 saya mulai. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang apa? Cabul. Yang aku masukkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ya. Di sini ada yang menarik. Paulus, jadi ada dosa dalam jemaat Korintus pada saat itu. Dosa yang sudah tahu, orang kafir pun, orang dunia pun tidak melakukan dosa itu. Ada di dalam jemaat, dan jemaat itu kompromi. Apa dosanya? Dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Coba bayangkan. Jadi dalam jemaat itu ada orang yang melakukan apa? Dosa percabulan. Ya, di mana anaknya ya bersetubuh dengan apa? Ibunya. Coba Ibu Tin punya bayangan itu bagaimana? Ya. Dosanya itu bagaimana? Ya. Bayangkan anak bersetubuh melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Contoh umpama antara Daniel dengan ibu. Coba, ya. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun tidak melakukan hal yang sebejat itu, bukan? Ya kan? Bayangkan orang Kristen, orang yang sudah percaya Yesus masih melakukan hal yang sebejat itu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Aduh, amit-amit lah. Janganlah kita begitu ya. Haleluya. Dan jemaat ini bukan malah bertobat, bukan malah sanksikan dia, disiplinkan dia, malah mereka bangga. Ya. Nah, makanya dibilang begini. Itulah dasarnya kenapa ayat ini bilang apa? Dalam suratku yang kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ini kan cabul ini. Ya. Cabul. Tetapi, saudara, tetapi ingat. Ayat ini bilang, tetapi bukan dengan semua orang cabul. Maksudnya apa? Yang di dalamnya artinya kita boleh bergaul dengan orang pendosa sekalipun, asal ya dia belum kenal Tuhan. Amin. Tetapi yang menjadi sorotan Paulus adalah di sini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut apa? Menyebut dirinya saudara. Nah, dalam versi bahasa yang lain lebih jelas begini. Dalam versi firman Allah yang hidup lebih jelas begini. Yang saya maksudkan bukanlah orang yang tidak percaya yang hidup dalam percabulan. Artinya orang yang di luar Kristus. Nah, penipu, yang tamak, pencuri, penyembah berhala. Sebab di dalam dunia ini pun mau tidak mau kita hidup dengan orang-orang semacam itu. Tetapi yang saya maksudkan ialah supaya saudara jangan bergaul dengan orang yang menamakan dirinya saudara dalam Kristus. Artinya apa? Sudah Kristen. Haleluya. Artinya kalau dia cabul, dia peminum, perokok, narkoba,
bergaul dengan mereka. Tetapi yang Paulus maksudkan, jangan bergaul dengan orang yang semacam itu, yang kikir, yang pelit, ya. Yang apa? Yang cabul. Padahal dia sudah apa? Sudah Kristen. Bayangkan, Paulus bilang begini, ya. Jangan orang yang menamakan dirinya saudara dalam Kristus, padahal ia berlasat-lasat dalam perjamulan, atau tamak, atau penipu, atau penyembah berhala, atau pemabuk, atau seorang yang bermulut kotor. Nah, mulut kotor. Dengan orang semacam itu, makan bersama pun jangan. Bayangkan, tegaskan. Ya. Paulus bilang, kalau orang yang belum kenal Tuhan melakukan hal-hal semacam itu, ibaratnya mereka melakukan itu di luar pengetahuan yang benar, betul? Tetapi kalau kita sudah Kristen, sudah percaya, sudah mengerti norma-norma kekristenan, kaidah-kaidah nilai-nilai kekristenan, tapi masih melakukan cabul, masih melakukan kikir, masih fitnah, masih suka maki orang, haleluya. Maka Paulus bilang, makan pun jangan sama-sama, amin. Haleluya. Ini supaya apa? Ini pertama, saudara, kenapa Paulus berkata demikian? Pertama, kita memberikan sanksi sosial. Contohnya, umpamanya dalam jemaat ini, yang sudah Kristen, tetapi masih cabul, masih kumpul kebo, haleluya, masih perokok, masih peminum, pemabuk, masih suka fitnah orang, masih pelit, kikir, masih bermulut kotor, suka maki. Kita berikan sanksi sosial, kita jangan bergaul dengan dia. Itu perintah. Kita memberikan itu bukan karena kita benci dia, bukan. Kita melakukan itu bentuk kasih kita kepadanya, supaya kalau dia mendapatkan efek jerah, dia mendapatkan sanksi sosial, tidak ada yang bergaul dengan dia, mungkin bisa saja dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Makanya saya senang sekali ada jemaat banyak, senang sekali. Tapi saya pikir kalau jemaat tidak bertobat, lebih baik keluar. Karena apa? Kita menjaga kemurnian pelayanan. Kemurnian artinya apa? Paulus bilang apa? Bukankah ragi, ragi yang kecil akan merusak seluruh adonan. Haleluya. Daripada seluruh adonan rusak, lebih baik nggak pakai ragi. Ragi kasih keluar, betul apa benar? Haleluya. Seperti itulah dosa. Dosa dalam jemaat itu harus tegas. Kami hamba Tuhan harus mendisiplinkan jemaat. Kenapa? Karena dia sudah Kristen, apalagi sudah puluhan tahun ikut Yesus, tapi tidak bertobat, harus disiplinkan. Bukan karena kita benci, tetapi karena kita sayang, supaya dia bertobat dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Amin. Penipu, suka tipu. Kalau ada orang Kristen yang masih suka tipu, bertobat. Kikir, pelit. Kikir ini di dalam bahasa yang lain juga identik dengan ketamakan. Tamak. Sudah tahu tamak? Tamak itu nggak pernah puas dengan segala yang ada. Ketamakan itu bisa mendorong seseorang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Itu tamak. Tamak itu tidak akan puas dengan harta dan kekayaan. Sudah kaya, pengen tambah kaya, pengen tambah kaya. Haleluya. Itu dosa juga. Saking dia mau tambah kaya, dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia jadi kikir, dia jadi pelit. Saudara kasih dalam Tuhan, sama aja jemaat, sama ajar jemaat, supaya jemaat itu punya hati memberi. Jangan pelit. Pelit itu
dosa yang tidak perlu ada dalam jemaat. Ya. Kita harus singkirkan ragi-ragi yang bisa membuat kita tercemar. Ya. Kita harus murni di hadapan Tuhan. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat, kemurnian dan kebenaran harus kita jaga dalam gereja Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Ya. Jadi perlu, bahkan pendisiplinan ini, saudara, pendisiplinan ini menandakan tanda cinta kita kepada Tuhan, kepada sesama. Ya. Jadi Tuhan Paulus bilang apa? Ayat 13 ini lebih sadis lagi, lebih sadis. Haleluya. Ya. Ya, ayat 13 begini. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Jadi orang yang di luar jemaat, di luar Kristen, yang melakukan cabul, kikir dan sebagainya itu nanti Tuhan punya urusan. Amin. Itu akan dihakimi Allah. Terus dikatakan, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah kamu artinya dalam komunitas kita. Di dalam apa? Di dalam komunitas gereja Tuhan. Di dalam komunitas perkumpulan gereja Tuhan. Kalau ada orang-orang Kristen yang masih cabul, yang masih pemabuk, yang masih kikir, penipu, suka maki, dikatakan usir. Haleluya. Bapak Gembala ini usir-usir jemaat. Iya kan? Makanya saya tidak rasa kehilangan Pak Ramon. Karena saya sudah tegur beberapa kali Pak Ramon. Berhenti rokok, berhentilah apa segala macam. Ya sudah sakit begitu, sudah ditegur beberapa kali. Sudahlah, saya bilang sudah. Pertama-tama kita kunjungi, 2 kali kita kunjungi, 3 kali kita kunjungi, tetap sama tidak ada perubahan. Saya berpegang pada ayat ini. Ya, memang kita tidak usir, tapi kita usir secara halus. Ya benar. Karena kita menjaga kawanan, kita punya prinsip, saya punya prinsip, saudara. Ya, biar cuma 1 jiwa, yang penting kita bisa membawa dia kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Mau diatur oleh firman Tuhan, mau dinasehati oleh firman Tuhan. Haleluya. Daripada banyak tapi bikin pusing, Paulus bilang apa? Usir. Jangan makan bersama-sama. Nah, haleluya. Karena akan mengkotori. Makanya Paulus pernah bilang apa? Ya, pergaulan yang buruk akan merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Ya coba, kalau saudara di tengah-tengah jemaat ada jemaat yang kelakuannya begitu, terus tetap ada di dalam jemaat, maka dia akan mempengaruhi jemaat. Maka semua jemaat akan jadi bejat, akan jadi kotor seperti dia. Haleluya. Haleluya. Makanya Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Korintus, sebenarnya kalian harus sanksi. Maksudnya begini, saudara. Usir itu kita adakan sanksi sosial kepada dia supaya apa? Supaya dia sadar dan bertobat. Itu tujuannya. Jangan benci ya, jangan benci. Ya, saya juga tidak pernah benci dia perhaman dan sebagainya. Saya tidak pernah benci. Saya sanksi sosial. Ya. Kalaupun dia bertobat, puji Tuhan. Haleluya. Bahkan ada ayat yang bilang apa? Kita harus serahkan sama iblis. Kita harus serahkan sama setan, sama iblis, supaya apa? Tubuhnya binasa, jiwanya diselamatkan. Nah, bayangkan. Haleluya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan yang saya layani adalah jemaat yang mau setia kepada Tuhan. Amin. Ya, yang mau buang segala kejahatannya. Amin. Buang. Ada yang jahat, buang. Ya, itu menghambat kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya. Awasilah dirimu, awasilah kelakuanmu, awasilah juga ajaranmu. Kadang-kala saudara, ya,
kelakuan kita sudah baik, tetapi karena ajaran kita salah, kita makan ajaran-ajaran yang salah, sehingga akan merubah kebaikan kita ya menjadi jahat dan tersesat. Haleluya. Makanya Paulus menuliskan ini kepada Timotius sebagai gembala Efesus, ya, supaya hati-hati dalam kelakuan, hati-hati juga dalam ajaran. Haleluya. Ya. Nah, coba kita balik di ayat tadi. 1 Timotius berapa? 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Jadi harus tekun, ya. Tekun itu artinya melakukan secara kontinu, terus menerus. Jangan cuma 1 minggu masuk, 1 minggu lakukan, minggu depan tidak, 2 minggu depan lakukan. Ya. Jadi tekun itu artinya secara terus menerus, tanpa bosan. Biar musim apa, mau ada badai, sama dengan petani, sudah. Kalau petani tidak tekun, dia tidak akan pernah berhasil menjadi seorang petani. Ya, saya banyak melihat kalau kasihan hujan banyak, ya, apalagi banjir, ya, tanamannya pada mati semua, gagal panen dan sebagainya. Itu resiko. Tetapi apakah mereka berhenti jadi petani? Tidak, mereka tanam lagi. Itu artinya ketekunan. Amin. Dalam mengiring kepada Yesus, pengiringan kita kepada Yesus dibutuhkan ketekunan. Amin. Kadang-kadang memang datang itu malas, datang itu capek, apalagi boleh datang, jam ibadah saya capek sekali. Tetapi saudara, bagaikan petani yang tidak kenal lelah, dia tekun menanam supaya di satu saat dia akan menuai hasilnya. Seperti itulah kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kadang-kala datang kecewa, kadang-kala putus asa, kadang-kala tidak ada harapan. Tetapi saya mau bilang sebagai hamba Allah, tetap tekun di dalam Tuhan. Sebab ketika kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai hasil yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara saudara Tuhan. Karena dengan berbuat demikian, ya, artinya karena kalau kita awasi diri kita, kelakuan kita awasi ajaran kita, ya, dan kita tekun melakukannya itu, maka dikatakan maka dengan berbuat dengan demikian, engkau akan menyelamatkan apa? Dirimu. Amin. Pertama-tama kita akan menyelamatkan diri kita dan apa? Dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Artinya kalau kita mengawasi diri kita, kelakuan kita, mengawasi ajaran kita, pengajaran firman yang kita terima, ya, dan kita tekun giat melakukan itu, maka kita bukan saja menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita juga akan menyelamatkan orang lain, semua yang mendengarkan kita. Amin. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan.